Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama 2 minggu saya mengikuti program Guru Penggerak, saya telah menyelesaikan modul 1.1 ini hingga pada akhirnya telah sampai pada tahap kesimpulan dan refleksi modul. Selama proses pembelajaran berlangsung, banyak sekali wawasan yang saya peroleh, baik berasal dari fasilitator maupun melalui forum diskusi bersama calon guru penggerak lainnya. Kemudian, ada banyak hal yang membuat saya merasa tertampar. Apakah itu? Yaitu sikap saya yang sama sekali jauh dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan yang mempunyai pandangan bahwa kita harus menuntun siswa, karena sejatinya pendidikan bertujuan untuk menuntun kodrat anak. Namun, yang saya lakukan adalah tidak memperhatikan kodrat anak tersebut sehingga saya belum maksimal untuk menuntun anak. Ibaratnya saja, anak kita sendiri yang masih belajar berjalan. Nah, kita dengan lemah lembut dan sabar menuntunnya hingga dapat berjalan sendiri. Inilah arti kata menuntun yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu, pendidikan dapat kita ibaratkan seperti petani yang merawat tanamannya setiap hari. Mulai dari menebarkan benih, memberi pupuk, menyirami, menjaga dari serangan hama, hingga pada akhirnya menghasilkan tanaman yang subur dan bagus untuk dipanen. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menitik beratkan guru untuk memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Kita harus mendukung kekuatan kodrat tersebut. Hal inilah yang luput dari pandangan saya selama ini. Saya mengajar dengan cara saya sendiri dan mengabaikan kodrat siswa tersebut. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, akan tercipta kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan di kelas. Siswa akan betah dan termotivasi untuk belajar tanpa paksaan dari guru. Dengan demikian, siswa akan mudah membentuk pengetahuannya sendiri. Di depan, guru harus menjadi teladan bagi siswanya. Di tengah, guru harus dapat memberikan semangat. Dan di belakang, guru harus dapat memberikan dorongan terhadap siswanya. Mungkin selama ini saya hanya dapat memberikan contoh yang baik saja di depan siswa, sedangkan saya belum dapat maksimal memberikan semangat dan dorongan terhadap siswa. Berikutnya, saya mencoba merefleksikan diri saya sendiri berdasarkan pengalaman saya selama ini sebagai seorang guru. Yang biasa terjadi adalah saya akan memberikan hukuman jika anak melakukan kesalahan. Tentu saja secara bertahap ya. Pertama melalui teguran hingga terakhir hukuman fisik. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa tergugah untuk dapat memandang murid dengan kodrat alam dan zaman yang beragam. Berikutnya, saya juga sering marah terhadap anak. Misalnya ketika anak tersebut ribut di dalam kelas, hal yang tidak saya sadari adalah kodrat anak tersebut. Bisa saja mereka ribut karena mungkin merasa bosan di kelas atau mungkin juga tertekan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung ya. Dan terakhir, saya juga sering memaksa mereka belajar untuk mendapatkan nilai maksimal. Padahal tidak semuanya dapat ditentukan oleh nilai. Mungkin mereka tidak berbakat di mata pelajaran tertentu atau mereka memiliki bakat di pelajaran lain yang tidak saya sadari ya. Seperti ibaratnya begini, jika kita tidak bisa memaksakan monyet untuk berenang, maka kita juga tidak bisa memaksakan ikan untuk dapat memanjat pohon. Nah, seperti itulah refleksi saya terhadap modul